Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang laporan praktikum pemetaan oleh kelompok kami dengan anggota, yaitu yang pertama Ovilia Wulan Anggarita dengan NIM 1919 1030 1035. Yang kedua saya sendiri atau Alivia Putri Aditya dengan NIM 1919 1030 1061. Yang ketiga ada Ahmad Riyasul Huda dengan NIM 1919 1030 1125. Yang keempat ada Muhammad Andika Rafif dengan NIM 1919 1030 1133. Dan yang terakhir ada Hafsah Sasa Febianti dengan NIM 1919 1030 1145. Dalam pemaparan kali ini, kelompok kami akan membahas 5 bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode pelaksanaan, yang keempat ada pelajaran yang didapat, dan yang kelima sendiri adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam belajar ada latar belakang. Latar belakang dari praktikum ini yaitu pertama, ilmu tanah merupakan bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari metode pengukuran untuk menyatakan suatu kedudukan titik di permukaan bumi skala 2008. Pengukuran sangat penting di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Menurut Utomo dan Ukiman 1950, pekerjaan pengukuran dapat dibedakan berdasarkan atas keperluan atau tujuan, yaitu 1. Pengukuran topografi, yaitu pekerjaan pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh gambar dari keadaan medan permukaan tanah dan semua benda-benda yang di atasnya. Kedua, pengukuran kadaster, yaitu pekerjaan pengukuran yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, hak tanah, dan atas tanah. Ketiga, pengukuran teknis sipil, yaitu pekerjaan pengukuran yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi gedung, jalan raya, bendungan, dan konstruksi bangunan lainnya. Yang keempat, pengukuran fotogrametri, yaitu pekerjaan pengukuran menggunakan wahana pemotretan udara. Yang kelima, pengukuran hidrograf, yaitu pekerjaan pengukuran untuk memperoleh gambar permukaan dasar laut, danau, sungai, dan bentuk perairan lainnya. Dalam praktikum pemetaan tanah, mahasiswa akan mempelajari bagaimana melakukan kegiatan survei menggunakan instrumen waterpass dan teodolit. Peran survei dalam praktikum pemetaan merupakan hal penting untuk pertimbangan awal dalam suatu proses pembangunan suatu konstruksi. Dalam hal ini, mahasiswa harus mengetahui dan mempelajari tentang SOP atau Standard Operation Procedure yang sudah ditentukan dalam melakukan pengukuran. Meskipun praktikum pemetaan pada semester ini terhalang atau tidak bisa dilakukan secara langsung karena adanya pandemi COVID, maka akan tetapi dengan adanya tugas ini diharapkan mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti: pertama, mahasiswa dapat mengenal alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum pemetaan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara kerja alat-alat praktikum dalam melakukan pemetaan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara pengoperasian alat ukur jarak datar dan alat ukur kecepatan tinggi. Yang keempat, mahasiswa dapat mengantisipasi dan meminimalisir risiko kesalahan ketika melakukan praktikum pemetaan. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Sebenarnya dijelaskan oleh teman-teman teks. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada awalnya pemetaan hanya digunakan untuk menandai batas-batas kepemilikan tanah. Sekarang hasil pemetaan digunakan untuk memetakan bumi di atas dan di bawah permukaan laut, menyiapkan peta navigasi udara, darat, dan laut, menetapkan batas-batas pemilikan tanah pribadi dan tanah negara, mengembangkan informasi tata guna tanah dan sumber daya alam yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan, menentukan ukuran, bentuk, gaya berat, dan medan magnet bumi. Pemetaan dapat dilakukan dengan dua cara. Untuk pertama, pemetaan daerah-tris merupakan pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan yang terpangkal di tanah.
Yang kedua, pemetaan ekstrateretris tidak terperangkap di tanah, tapi dilakukan dengan menggunakan bantuan wahana, pesawat terbang, pesawat kolang-alik maupun satelit, atau juga bisa drone. Pada laporan praktikum kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengukuran menggunakan total station. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini, seperti apa itu total station, bagaimana pengukuran sudut menggunakan total station, bagaimana pengukuran jarak menggunakan total station, bagaimana mengatur sudut azimut di total station, dan terakhir penggambaran peta situasi pengukuran detail. Ya, jadi apa sih itu total station? Total station yaitu merupakan alat yang dapat mengukur sudut dan jarak sekaligus. Alat ini merupakan alat yang sudah dilengkapi dengan prosesor sehingga dapat melakukan perhitungan seperti beda tinggi, jarak datar, dan lain-lain. Bahkan hasil perhitungannya itu sendiri juga dapat disimpan dan dikirim melalui komputer. Untuk bagian-bagian total station sendiri itu juga ada teropong atau teleskopnya, lalu ada batu baterai, lalu ada alat bantu bidik, ada skrup gerak vertikal, ada skrup gerak horizontal, lalu ada info tabung, persen key, center point, display window, 3 skrup penyetel, dan info kotak. Jadi lanjut. Untuk pengukuran sudut menggunakan total station. Mengukur sudut horizontal yang pertama itu bidik target pertama. Di halaman pertama dari layar modernis, tekan offset. Offset akan menyala sehingga offset sekali lagi sudut horizontal di target pertama akan menjadi 0 derajat. Lalu bidik target kedua nanti akan tampil angle HR antara kedua titik tersebut. Next. Pengukuran jarak menggunakan total station. Yang pertama itu dengan cara senterin alat di titik A dan target di titik B. Lalu hidupkan alat dengan menekan tombol power. Yang ketiga itu bidik target. Lalu di halaman pertama modernis akan tekan JIS untuk memulai pengukuran jarak. Lalu ketika pengukuran mulai, informasi IBM, mode jarak atau posisi prisma akan muncul dengan cahaya flash. Lalu ketika terdengar suara beep, maka data pengukuran jarak S, sudut vertikal ZA, dan sudut horizontal HR akan ditampilkan. Lalu tekan stop untuk menyelesaikan pengukuran jarak itu. Ya, next. Selanjutnya yaitu mengatur sudut azimut di total station. Pada total station, koordinat stasiun dan koordinat stasiun backside sudah ada. Sudut azimut dari backside stasiun juga sudah terhitung. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pilih STN orientation, kemudian set edge angle di chord. Yang kedua yaitu pilih backside, lalu tekan edit, kemudian masukkan koordinat stasiun backside. Yang ketiga yaitu ketika ingin membaca dan mengatur koordinat dari kartu memori, maka tekan read. Gambar 13 ini adalah tampilan dari edit koordinat. Yang keempat yaitu tekan OK, koordinat stasiun akan muncul. Yang kelima yaitu tekan OK lagi untuk mengedit koordinat stasiun. Yang keenam yaitu bidik stasiun backside, kemudian tekan yes untuk mengatur stasiun backside. Chord akan kembali. Yang ketujuh yaitu tekan no untuk kembali ke langkah 2. Gambar 14 adalah tampilan untuk mengatur backside station. Selanjutnya yaitu penggambaran peta situasi pengukuran detail. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk penggambaran peta situasi ini. Yang pertama yaitu penggambaran untuk pengukuran jarak dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, PCLP, dan AutoCAD. Yang kedua yaitu Microsoft Excel pada penggambaran digunakan untuk menginput data pada PCLP, yang selanjutnya akan diolah oleh aplikasi PCLP sehingga menghasilkan file script. Yang ketiga, di AutoCAD,
Sebuah file script adalah sebuah teks ASCII yang memuat kumpulan instruksi command line untuk diikuti AutoCAD. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, file script di AutoCAD selalu memiliki file extension SCR. Untuk pengoperasian PCLP sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian Microsoft Excel, bagian PCLP, dan bagian AutoCAD. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan ini terdapat 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, lokasi pelaksanaan pengukuran. Yang kedua yaitu alat yang digunakan dalam pengukuran. Yang ketiga adalah langkah kerja, dan yang keempat adalah hasil pengukuran menggunakan total station. Yang pertama, di sini karena pandemi yang sedang terjadi, kita mengambil data dari mahasiswa D3 Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November. Lokasi pengukuran yaitu Kampus Diploma Teknik Sipil FTSP ITS. Sedangkan waktu pengukurannya sendiri yaitu sekitar bulan Maret pada tahun 2014. Di sini adalah tampilan denah lokasi praktikum. Mahasiswa di 4 ini melakukan pengukuran di ruang 123. Dapat kita lihat pada denah. Sedangkan alat yang digunakan pada praktikum ini yang pertama yaitu total station, yang kedua adalah statif, yang ketiga yalon, yang keempat prisma, yang kelima roll meter, yang keenam adalah unting-unting, yang ketujuh payung, yang kedelapan buku dan alat tulis, dan yang terakhir adalah kompas. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan pengukuran poligon dan detail dengan menggunakan total station. Yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan centering, leveling, dan mendirikan ETS atau Electronic Total Station di titik STN1. Gunakan nivo bulat, nivo tabung, kemudian nivo digital. Yang kedua, membuat job baru. Pilih menu mem, job, kemudian job selection. Pilih job 1 atau job 2, dan seterusnya yang masih kosong. Beri nama job 7, samakan dengan core search job dengan job selection-nya. Kemudian yang ketiga, mengisi STN data tempat berdirinya alat. Misal, E0, E0, Z0 sama dengan 0. Kemudian pilih MEAS, kemudian record, kemudian STN data, isi E0, E0, Z0, PT, INSH, kode operator. Yang keempat, menjadikan titik STN1 sebagai backside dengan azimut 0 derajat. Masih dalam menu record, angel data, arahkan ETS ke 00. Kemudian 0 set 2 kali, record lagi, edit, isi PT sama dengan 1, TGT H sama dengan 1,5, kode sama dengan PL, kemudian oke. Yang kelima, membidik detail situasi yang diinginkan, misal titik PL6. Pindahkan prisma ke titik PL6. Masih dalam menu record, disk data, arahkan ETS ke titik PL5. Kemudian disk, record, edit, isi 0 point, PT sama dengan PT2, TGT H sama dengan 1,5, kode sama dengan PL, kemudian oke. Ulangi langkah nomor 5 di atas untuk membidik titik detail lainnya. Yang keenam, membidik titik STN2 sebagai foresight. Pindahkan prisma ke titik STN2. Masih dalam menu record, discord, data, arahkan ETS ke titik STN2, OBS, kemudian record, kemudian isi nomor poin sama dengan 2, TGTH 1,5, kode sama dengan PL6. Oke, pindahkan ETS dari titik ke STN2. Buka klub ETS dari tripod, pindahkan ETS dari titik STN1 ke titik STN2. Kemudian prisma dari titik STN2 ke titik STN1. Yang ketujuh, centering alat. Panggil koordinat titik STN2 sebagai STN
orientation dan masukkan tinggi alat dan titik target. Buka menu chord, kemudian STN orientation, STN coordinate, kemudian read, cari titik STN 2. Isi ins H sama dengan 1,385, TGT H 1,5 meter, kemudian record untuk merecord STN data. Kemudian OK, override, yes. Kemudian yang ke-8, membidik titik STN1 sebagai backside dan memanggil koordinat titik STN1 tersebut. Arahkan ITS ke titik STN1. Kemudian pilih H-Angel, backside, read, cari STN1, kemudian OK pada tag BS, kemudian yes. Yang ke-9, membidik detail situasi yang diinginkan, misal titik PL8. Pindahkan prisma ke titik detail PL8. Buka menu record, disk data, arahkan ITS ke detail titik PL8. Kemudian disk, record, edit, isi nomor poin PL8. TGTH 1,5, kode sama dengan PL10. Kemudian OK. Ulang-ulangi langkah nomor 9 di atas untuk membidik detail titik detail lainnya. Yang ke-10, membidik titik STN3 sebagai foresight. Pindahkan prisma ke titik poligon STN3. Masih dalam menu tag, kemudian disk record data, arahkan ITS ke titik STN3. Kemudian OBS record, kemudian isi nomor poin 3, TGTH sama dengan 1,5, kode PL8. Oke. Pindahkan ITS dari titik STN2 ke STN3. Buka klip ITS dari tripod, pindahkan ITS dari titik STN2 ke titik STN3. Prisma dari titik STN3 ke titik STN2. Ulangi langkah 7 sampai 8 untuk titik poligon 3 dan STN3 dan STN4. Sesuaikan nomor titiknya. Yang ke-12, di titik poligon terakhir titik STN4, setelah melakukan pengambilan data titik tepi, bidik titik STN1 sebagai kontrol poligon. Buka menu record data. Biasanya selisih koordinat titik STN1 awal akan selisih beberapa milimeter jika dibandingkan dengan hasil koordinat yang dibidik dari titik STN4. Untuk melihat hasil record pengamatan kita, baik berupa input point, bacaan raw data maupun koordinat, dapat dilihat dengan cara sebagai berikut, yaitu menu meas, kemudian record, kemudian view. Kemudian data pengukuran. Yang pertama, data pengukuran poligon. Berikut hasil dari data pengukuran poligon. Bisa kita lihat juga perbedaannya. Kemudian yang kedua, data pengukuran detail situasi. Bisa kita lihat juga di sini. Untuk data pengukuran poligon, berikut hasil dari data pengukuran poligon dan detail situasi. Kesimpulan. Dari hasil praktikum di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui bentuk dan ukuran dari suatu wilayah dalam skala kecil maupun besar, dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran dan pemetaan. Prinsip dasar pemetaan adalah pengukuran sudut dan jarak untuk menentukan posisi dari suatu titik. Jika dua sudut dan satu sisi dari sebuah segitiga diketahui, maka semua sudut dan jarak dari segitiga tersebut dapat ditentukan. Dengan demikian, untuk mendapatkan koordinat suatu titik, dapat dilakukan dengan cara mengukur sudut dan jarak dari titik yang sudah diketahui koordinatnya. Total station merupakan alat yang dapat mengukur sudut dan jarak sekaligus. Alat ini merupakan alat yang sudah dilengkapi dengan prosesor sehingga dapat melakukan perhitungan seperti beda tinggi, jarak datar, dan lain-lain. Bahkan hasil perhitungannya juga dapat disimpan dan dikirim ke komputer. Pada total station, tidak ada salah catat karena pada tipe tertentu, alat ini juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti kolimasi HZ dan V, kesalahan diametral, koreksi refraksi, dan lain-lain.
Bahkan, tingkat ketelitian dan kecepatan ukur sudut dan jaraknya jauh lebih baik daripada teodolit, manual, dan meteran. Sehingga data yang didapatkan akan lebih akurat daripada data yang didapatkan dengan perhitungan manual atau menggunakan kalkulator. Pelajaran yang didapat atau lesson learned yaitu pentingnya ilmu pemetaan pada pekerjaan teknik sipil menuntut kita agar mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemetaan menggunakan salah satu alat ilmu ukur tanah, yaitu total station. Dengan kita mempelajari bagaimana cara mengaplikasikannya, banyak manfaat yang didapat ketika mempelajari alat tersebut. Yang pertama, bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran secara langsung dengan total station. Yang kedua, mempermudah untuk melakukan pemetaan, topografi, bahkan jembatan dan rumah. Yang ketiga, mempermudah pengumpulan informasi di lapangan. Yang keempat, menerapkan ilmu yang telah didapat pada semester sebelumnya, yaitu materi ilmu ukur tanah, agar tidak kesulitan ketika akan melakukan pengukuran menggunakan total station. Yang kelima, bisa melakukan pengukuran posisi bangunan saat sebelum dilakukan pemerataan tanah. Yang keenam, dapat membaca peta situasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh, dapat mengolah data dari lapangan maupun dari Google Earth untuk membuat peta situasi. Sekian pemaparan laporan praktikum pemetaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.